Inilah kami Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Membawa tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu. Sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur oleh karena pengampunan-Mu. Oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk pembenaran-Mu, pengudusan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan kami hari ini dapat datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Membawa hidup kami sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Allah Roh Kudus ya Tuhan berikan pemahaman pengertian kepada setiap kami. Ya Tuhan, segala kuasa-kuasa iblis berbentuk apapun yang akan menghambat merintangi, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang keras dilembutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami atau memiliki hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, karuniakan ya Tuhan hikmat, kepandaian dan kecerdasan. Jauhkanlah dari segala kebodohan dan kecerobohan Tuhan. Tapi biarlah kaya Tuhan hamba-Mu ini dan penuh kuasa-Mu, hikmat-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh kami semua. Puji nama-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus tolong kami dari awal sampai akhir. Terpuji nama-Mu kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Shalom. Puji Tuhan. Semua bersuka cita? Amin. Ya, sarapan, urung sarapan, tetap semangat. Amin. Iya. Iya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bersama-sama. Surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, belum semua. Dari sini kelihatan masih cari-cari. Berarti belum temu semua. Amin. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan setiap hari, dan kemudian kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Nya. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim musik WL Singer, luar biasa. Luar biasa juga semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan ini. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, harus siap ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah penyerahan diri total. Ya, penyerahan diri total. Nah, penyerahan diri total apa sih yang dimaksud?
Ini kita tidak akan membicarakan sesuatu yang mundur ke belakang, tetapi kita akan berbicara lebih banyak ke depan. Ya, berkaitan dengan apa? Penyerahan diri total, next. Penyerahan diri total itu berkenaan dengan yang namanya komitmen, Bapak Ibu. Ya, komitmen. Komitmen, janji pribadi kita. Ya, sebuah dorongan yang muncul dari dalam hati kita yang paling dalam, sebuah komitmen untuk melakukan apa? Ketaatan, kasih, pengabdian kepada Allah. Ya. Jadi penyerahan diri secara total ini berbicara tentang komitmen kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Komitmen apa? Yaitu ketaatan kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah. Pengabdian kita kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa kita harus membuat komitmen itu? Apa yang menyebabkan kita wajib, kita harus untuk membuat komitmen kita untuk taat, kasih, dan kemudian mengabdi kepada Allah. Nah, itu terdapat di dalam Roma pasal yang 1 sampai 11 Bapak Ibu. Next. Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11. Kalau kita belajar firman Tuhan, ya belajar memahami doktrin keselamatan di sana, maka Rasul Paulus telah menjabarkan sedemikian detailnya tentang doktrin keselamatan. Ya, tentang doktrin keselamatan Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11, Rasul Paulus memberikan pengajaran, pernyataan, pemahaman kepada orang-orang di Roma, dan kemudian pada kita, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, di dalam Roma pasal 1 sampai 11, di sana kita akan menemukan komponen-komponen yang luar biasa berkaitan dengan yang namanya keselamatan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang berdosa. Keselamatan yang diberikan, yang diterapkan, diaplikasikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya kemudian di pasal 12 Rasul Paulus ini memberikan sebuah perintah praktis sebagai bentuk tanggapan, sebagai bentuk daripada ucapan syukur kita akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, perintah praktisnya itu apa? Yang ini adalah perintah praktis yang pertama dan sangat penting, yaitu memberikan diri kita sebagai pengorbanan yang hidup. Memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Nah, inilah yang Bapak Ibu yang disebut dengan penyerahan diri total. Ya. Nanti kita akan belajar lebih banyak bagaimana, apa saja ya persembahan diri kita yang total itu Bapak Ibu. Next. Saya akan cepat saja karena hari ini banyak acara. Kalaupun lama ya saya nggak tahu ya. Tergantung. Katanya Bapak Gembala nggak apa-apa lama. Mendengarkan firman Tuhan penting ya Pak ya. Terima kasih untuk dukungannya. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa sebenarnya kehidupan Kristen itu pada dasarnya itu apa sih? Ya. Kehidupan Kristen itu pada dasarnya adalah tindakan ibadah Bapak Ibu. Ya, tindakan ibadah yang di dalamnya kita mempersembahkan diri kita. Sebenarnya di dalam Roma pasal yang 12 ayat 1 ini Rasul Paulus itu ingin menggambarkan kembali kepada perjanjian lama tentang persembahan yang diberikan oleh imam. Yang dibawa oleh imam di atas mezbah. Ya. Jadi ini diterapkan kepada kita orang-orang yang Kristen, orang yang percaya bahwa sebenarnya
kehidupan Kristen itu pada dasarnya adalah tindakan ibadah, Bapak Ibu. Ya, tindakan ibadah yang di dalamnya itu kita mempersembahkan diri kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mempersembahkan diri kita? Apakah sudah total di dalam beribadah? Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu tentang penyembahan kita kepada Allah, Bapak Ibu. Ibadah itu tentang penyembahan. Dan ketika berbicara tentang penyembahan, itu tentang penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya. Jadi perjanjian lama ketika orang datang, ya, para imam itu datang ke altar, mereka mengadakan penyembahan kepada Allah, tidak dengan tangan yang kosong, Bapak Ibu. Pasti membawa korban, ya, korban bakaran, ya, bisa kambing, domba, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu selanjutnya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, sekarang orang percaya kehidupan kekristenan kita itu berbicara tentang memberi. Bukan berbicara tentang mendapatkan apa yang dari Tuhan, bukan. Kenapa demikian? Karena semua yang diperlukan hidup kita, kita sudah mendapatkannya. Amin. Apa itu? Pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup kekal yang sudah dianugerahkan oleh kita. Jadi kita sekarang tidak berpikir lagi, apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Kehidupan orang Kristen setiap hari harus berpikir apa yang harus saya berikan kepada Allah. Itulah penyerahan diri secara total. Amin. Ya. Nah, ini yang membuat itu orang-orang Kristen sehingga akhirnya kecewa dengan gereja. Menjadi sebuah evaluasi gereja. Banyak orang meninggalkan gereja karena merasa dirinya tidak mendapat apa-apa dari gereja. Itu salah itu. Pemikiran yang demikian itu salah, konsep itu salah. Yang benar adalah kalau hidup kita mau berkenan, bermanfaat dan berfungsi, maka harusnya kita berpikir apa yang bisa saya berikan untuk gereja. Itu baru betul. Ya, kalau kita berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari gereja, wah itu salah Bapak Ibu. Ya, maka orang akan kecewa kalau demikian. Akan banyak orang akan, ya gak usah nang gereja GKRI, enggak dapat apa-apa. Itu salah. Ya. Yang betul adalah kalau hidup kekristenan kita mau berguna, mau bermanfaat, berarti kita harus punya pikiran apa? Apa yang bisa saya berikan untuk gereja? Apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Amin. Ini baru betul. Ya. Mengapa demikian? Mari kita lihat Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, para imam itu datang membawa persembahan, kemudian persembahan itu disembelih, betul ya? Disembelih. Dan persembahannya itu hewan, binatang. Kemudian mati. Ya kan? Hewannya mati ya. Apakah pertanyaannya? Apakah Tuhan puas dengan itu? Pertanyaannya, apakah Tuhan puas dengan itu? Rupanya enggak Bapak Ibu. Mengapa Tuhan tidak puas dengan itu? Karena yang dimau Tuhan adalah ketika mempersembahkan itu dibarengi dengan apa? Hati yang kudus. Ya, memang sebenarnya itu melambangkan yang akan datang. Melambangkan siapa? Pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang untuk menebus kita semua. Amin. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu di dalam perjanjian baru, ya, di dalam perjanjian baru
Semua sistem pengorbanan binatang mati itu sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Itu sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk keselamatan kita satu kali untuk selama-lamanya. Ya, satu kali untuk selama-lamanya. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Ya. Bukan korban yang mati lagi. Sekarang sistem pengorbanan itu bukan korban mati, tapi ada sistem yang baru yang dijabarkan oleh Rasul Paulus, yaitu apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di perjanjian baru ada sistem baru pengorbanan, yaitu pengorbanan yang hidup, bukan yang mati Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 kalau kita lihat di sana disebutkan bahwa kita adalah imam yang mempersembahkan korban yang lengkap, universal, menyeluruh di atas mezbah kepada Allah, yaitu diri kita. Kalau dulu imam membawa korban bakaran berupa binatang dan mati, sekarang setiap kita dipanggil, ya, setiap kita adalah umat Allah yang dipanggil, imamat yang rajani. Artinya kita adalah para imam yang wajib setiap datang kepada Tuhan mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan apa? Persembahan yang hidup, yaitu diri kita masing-masing. Ya. Mempersembahkan diri kita membawa diri kita. Bapak Ibu, kita harus bayangkan ketika masuk di dalam gereja ini, sebenarnya di depan sini ada altar yang tinggi, ada mezbah yang tinggi. Harusnya yang ada di atas mezbah itu adalah kita. Mempersembahkan hidup kita, diri kita, menyeluruh, lengkap, total untuk Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, di dalam PL Tuhan tidak pernah puas dengan pengorbanan-pengorbanan mati yang berasal dari hati yang berdosa. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel, bisa dibacakan Bapak Ibu? Satu Samuel 15 ayat 22. Tolong dibacakan dengan suara keras. 1 Samuel 15 ayat 22. Siapa saja boleh membacakannya. Ya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, nah ini ya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini yang saya maksudkan tadi. Bahwa Tuhan tidak pernah puas dengan korban binatang. Yang Tuhan mau ada ketaatan kepadanya. Hati yang taat mendengarkan suara Tuhan. Hati yang taat terus menghidupi firman Tuhan. Itu yang dimau Tuhan. Itu korban yang berkenan. Ya. Di dalam Amos, dibacakan lagi, Amos pasal 5. Silakan ayat 21 sampai 23.
Ya, Bapak Ibu, ini ngeri loh. Bukankah kita harusnya itu ketika mendengarkan firman Tuhan ini harusnya bergetar dalam hidup kita. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Karena di dalam hati kita, setiap kita datang tidak dengan penyerahan total. Bapak Ibu, sungguh mengerikan, ya. Kalau sebenarnya, kalau pertemuan raya kita itu tidak didasarkan dengan ketaatan, ketundukan, penyerahan diri di hadapan Tuhan. Tuhan benci, Tuhan menghinakan, Tuhan tidak suka. Jadi mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mengingat lagi bahwa kita adalah para imam yang membawa kurban persembahan. Dan kurban itu adalah diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Apa yang menjadi dasar penyerahan diri kita kepada Allah? Ya. Sekarang apa yang menjadi dasar penyerahan diri kita kepada Allah? Kita baca lagi di dalam pasal Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang jadi dasar penyerahan diri kita kepada Allah? Yaitu kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah itu sudah dijabarkan di dalam Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11, Bapak Ibu. Sudah dijabarkan, ya. Seperti apa kemurahan Allah itu? Next. Kemurahan Allah yaitu semua hal yang tercakup di dalam karya keselamatan. Ya. Itu saya mendaftarkan itu ya, dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, itu belum seluruhnya Bapak Ibu. Itulah keselamatan, itulah kemurahan Allah yang tercakup di dalam karya keselamatan Allah, yang diberikan kepada kita, yang diterapkan kepada kita. Itu loh kemurahan Allah itu. Banyak Bapak Ibu. Nah, Rasul Paulus menasihati, ini loh yang menjadi dasar untuk kita menyerahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita secara total sebagai persembahan yang hidup. Yaitu apa kemurahan Allah? Divine love, kasih ilahi, grace, kasih karunia, Holy Spirit, Roh Kudus, perdamaian, iman, kenyamanan, kekuatan, harapan, kesabaran, kebaikan, kemuliaan, kehormatan, kebenaran, pengampunan, rekonsiliasi, pembenaran, hidup kekal, kebebasan, yang dimaksud adalah kebebasan dari kuasa dosa, dan lain-lain masih banyak Bapak Ibu. Ini loh kemurahan Tuhan, kemurahan Allah yang diberikan kepada kita, yang diterapkan kepada kita, yang tercakup di dalamnya itu keselamatan hidup kita. Jadi ketika kita berbicara keselamatan Bapak Ibu, bukan saja kita diberikan harapan hidup kekal, tapi ini yang di dalamnya, berkat-berkat seperti ini, kemurahan Tuhan yang begitu luas. Apakah Bapak Ibu menyadarinya selama ini? Apakah kita hanya berpikir, oh ya aku sudah selamat, dengan karya Tuhan, penebusan Tuhan selesai? Bukan itu. Keselamatan itu sangat dalam, sangat luas. Nih, Rasul Paulus itu mendaftarkan sedemikian rupa. Di dalam Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11,
Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus memberikan perintah praktis yang pertama dan yang penting, yaitu mempersembahkan diri kita, hidup kita sebagai apa? Bentuk syukur kita, sebagai respon kita akan kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah itu? Kemurahan Allah adalah sesuatu yang sebenarnya itu diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya, Bapak Ibu. Itu kemurahan Allah. Apakah kita layak untuk menerima semuanya itu? Enggak. Di dalam Roma pasal 5 kalau kita baca, Tuhan Yesus mau menderita, mau mati tatkala kita masih berdosa. Bayangkan loh. Tuhan Yesus mau mati menderita untuk kita tatkala kita masih berdosa. Inilah kemurahan Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Rasul Paulus, kita ketemu di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Ya. Mari kita baca bersama-sama, sudah saya tulis di depan. Rasul Paulus sampai bingung harus berkata apa dengan kemurahan Allah itu. Rasul Paulus sampai kehabisan kata-kata. Dengan apa? Maka dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi kata-kata yang terakhir disampaikan Rasul Paulus. Akhirnya apa? Doksologi. Segala kemuliaan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Enggak ada lagi yang bisa disampaikan. Saking karena dalamnya kemurahan Allah itu pada kita. Bapak Ibu, masakan kita sebagai orang percaya mempermainkan kemurahan Allah. Keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Dengan kita tidak datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita hanya datang membawa separuh diri kita, tapi yang lain kita tidak tahu ditaruh di mana. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari bersama-sama kembali bertobat Bapak Ibu. Ya, termasuk saya harus bertobat. Nah ini penting. Mungkin tadi bertanya-tanya, apa ya pengorbanan yang hidup kepada Allah itu meliputi apa diri kita? Tentunya kita akan melihat bahwa ada 4 aspek dalam pengorbanan yang hidup kepada Allah. Yaitu apa Bapak Ibu? Jiwa kita, tubuh kita, pikiran kita, kemauan kita. Nah ini yang saya maksudkan tadi. Mungkin kita datang ke tempat ini separuh. Ya. Separuh. Lagunya siapa itu ya? Separuh jiwaku pergi. Ya. Jangan sampai Tuhan ngomong gitu. Ya. Aduh. Ngeri ya. Separuh jiwanya pergi. Inilah 4 aspek dalam pengorbanan yang hidup kepada Allah. Ini jelas kok. Ya. Jiwa, tubuh, pikiran, kemauan. Yang pertama, kita berbicara tentang jiwa. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Ya, ini jelas. Karena itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah dijabarkan di pasal 1 sampai 11. Ya. Itu
Doktrin sudah disampaikan, pengajaran sudah disampaikan tentang keselamatan. Kemudian di pasal 12 ini adalah perintah praktis untuk menanggapi doktrin yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena itu kemurahan Allah yang besar banyak tadi, ya. Karena kemurahan Allah yang besar tadi, keselamatan yang sempurna itu tadi, maka saudara-saudara, supaya kita tidak bingung saudara-saudara itu siapa. Tentu saudara-saudara di sini adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Bukan orang yang belum menerima keselamatan dari Tuhan, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah saudara-saudara yang sudah menerima keselamatan. Jiwanya sudah diselamatkan. Ya, jiwanya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ini berbicara juga kepada kita semua. Kita adalah saudara-saudara itu, saudara-saudara, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, bukan orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan Yesus. Firman Tuhan ayat ini berbicara untuk kita, yaitu kita harus mempersembahkan jiwa kita. Bukankah kita sering berdoa, Tuhan tolong kirimkan jiwa-jiwa untuk datang, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Mari ini menjadi tantangan buat kita. Mari kita bangkit, kita mengikuti kehendak Tuhan. Ada banyak saudara-saudara di luar sana yang harus kita bawa supaya menjadi satu saudara di dalam Tuhan. Amin. Jiwanya diselamatkan. Bapak Ibu, jiwa itu berbicara tentang hidup batiniah kita. Hidup rohaniah kita, itu berkaitan seperti itu, jiwa. Yang pertama-tama Tuhan, keselamatan yang diberikan itu kepada jiwa kita. Roh kita yang sudah mati, dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh kematian Tuhan Yesus, oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Kita punya harapan, jiwa kita menjadi sekarang milik Allah. Ya, hati-hati. Jiwa kita, hidup batiniah kita, jiwa kita, hidup rohani kita adalah sekarang milik Allah, Bapak Ibu. Amin. Ya, jiwa kita ini miliknya Allah. Ya, hidup kita, rohanian kita itu sekarang miliknya Allah. Dimulai ketika kita datang kepada Tuhan. Apakah jiwa kita melekat kepadanya? Ketika datang kepada Tuhan di dalam ibadah, pujian, penyembahan, apakah jiwa kita intim dengan Tuhan? Jiwa itu esensi daripada kehidupan kita. Jiwa itu esensi keberadaan kita. Ya, ini penting Bapak Ibu. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-kebajikannya kepadamu? Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Ini pemazmur kehabisan kata-kata Bapak Ibu. Karena saking kebaikannya Tuhan itu luar biasa. Dia nikmati, dia menerima. Makanya dia berkata, dengan apa sekarang aku balas? Rasul Paulus menjawabnya. Dengan apa Bapak Ibu? Mempersembahkan hidup kita, jiwa kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Bapak Ibu, kalau kita merasakan segala kebaikan Tuhan, pernah enggak setiap hari kita menghitung berkat-berkat Tuhan? Pernah? Belum kan? Banyak Bapak Ibu. Tak terhitung, tak terhingga dari ketika bangun melek mata sampai nanti kembali tidur. Banyak berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan.
yang diberikan kepada kita. Maka tidak ada kata-kata yang bisa kita sampaikan kepadanya. Selain apa? Mempersembahkan jiwa kita, hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, nah cepat aja ya, sebenarnya masih banyak ini. Tubuh Bapak Ibu. Setelah jiwa ini yang pertama-tama, sekarang tubuh. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tubuh itu berbicara bukan separuh, tetapi seluruh komponen manusia. Tubuh ini loh yang kelihatan ini, ya. Itu tidak berbicara hanya yang Bapak Ibu bisa lihat. Tubuhnya Pak Agus ya seperti ini, tubuhnya Hasian seperti itu, ya. Mungkin kalau Hasian menghadap ke sana pun nggak perlu sudah ditebak, oh itu Hasian. Ya. Karena beda besarnya dengan saya. Gitu. Tubuh itu tidak berbicara tentang apa yang hanya bisa kita lihat Bapak Ibu. Tetapi berbicara tentang apa? Bagaimana berpikir, bernalar seluruh jati diri kita sebagai manusia. Itu tubuh. Jati diri karakter hidup kita. Karakter itu adalah jati diri kualitas positif yang ada di dalam hidup kita, diri kita. Ya. Nah, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Pengudusan, ya. Hidup kudus kita itu dipengaruhi yang awal tadi, jiwa kita. Jiwa yang sudah diselamatkan, jiwa yang diperbaharui, tapi bukan bersifat pasif, sudah enggak. Tapi harus ada aktif. Ya. Nah kita coba balik sebentar, di dalam Roma pasal 6, ayat yang ke-12 sampai 13, di situ, ayat 12 dulu ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, tuh. Terus kemudian, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah ini Bapak Ibu, ya jelas ya sampai di sini. Kenapa kita harus mempersembahkan jiwa kemudian tubuh? Karena keselamatan itu meliputi itu Bapak Ibu. Kenapa kok meliputi itu? Ya, kembali lagi saya mau sampaikan. Kita, jiwa kita, tubuh kita sekarang bukan milik kita sendiri. Ya, semuanya sudah dibeli oleh Tuhan dan harganya sudah lunas dibayar oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka jiwa kita, tubuh kita itu bukan milik kita sendiri. Oleh sebab itu kita menggambarkan bahwa ini adalah kita itu seperti dibawa ke masa lalu. Ya, Rasul Paulus ini menggambarkan kita ini sebagai budak. Sebagai budak kita tidak bisa melawan Tuhan kita. Tetapi kita hanya bisa berserah, hanya pasrah apa yang dimau oleh Tuhan kita. Itu loh sebenarnya. Ya. Itulah yang disebut dengan penyerahan diri kita total. Kita sekarang jadi hamba, jadi budaknya Tuhan, bukan budaknya iblis, bukan budaknya dosa. Ya. Mari Bapak Ibu terus belajar di sini. Pengudusan adalah hasil dari penyerahan jiwa secara aktif, terlebih dahulu baru kemudian tubuh kita kepada Tuhan. Ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 22.
Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, ini jiwa tadi ya, dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pengorbanan oleh darah Yesus Kristus, kita sudah disucikan. Jadi ini kita tidak bisa memisah-misahkan ya. Jiwa, tubuh berkaitan dengan pikiran, nalar, jati diri kita. Maka kita harus persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Yaitu tubuh yang kita serahkan untuk kebenaran Tuhan. Tubuh yang kita persembahkan kepada Tuhan kita, yang sudah menjadi, yang sudah memiliki kita. Ya, perlu diingat itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, jiwa, tubuh, lalu pikiran Bapak Ibu. Yang ketiga, pikiran. Pertanyaan dulu, selama ibadah di dalam ruangan ini, kemana pikiran kita? Apakah memikirkan firman Tuhan yang disampaikan? Atau memikirkan saya? Atau memikirkan teman kanan kirinya? Atau memikirkan tanduran tanaman, memikirkan apa yang di rumah, memikirkan dodolan, memikirkan opo lagi dan lain sebagainya? Berarti kita tidak total untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kemana pikiranmu saat ini? Di mana pikiranmu kau taruh saat ini? Apakah fokus kepada firman Tuhan, kepada Allah, atau kepada yang lain? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Oh, mengerikan Bapak Ibu sekarang ini ya. Filsafat dunia, pengajaran dunia, apalagi tawaran-tawaran dunia. Oh, begitu menggoda. Pengajaran-pengajaran dunia begitu menggoda untuk menggugurkan iman kita kepada Tuhan. Betul? Ya? Ajaran-ajaran palsu. Memang Bapak Ibu, dunia ini berada di pangkuan kuasa setan. Iya memang. Dunia ini terus bergerak untuk apa? Membuat orang-orang percaya mengikuti arusnya. Tetapi anak Tuhan tidak boleh terjebak ke sana. Ya, filsafat-filsafat dunia seolah-olah api. Betul enggak? Ya. Ada banyak ajaran-ajaran seolah-olah itu sangat baik, tetapi sebenarnya itu menyesatkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, nah ini dia, pikiran kita itu merupakan komponen penting untuk memprogram diri kita agar tidak terlepas dari kebenaran. Yang belajar teknologi, yang belajar IT, yang suka komputer, tentu di dalam komputer itu ada otaknya ya. Ada otaknya, ada prosesornya di sana. Benar ya? Betul atau salah ya? Prosesor ini yang menjalankan semuanya. Sama Bapak Ibu. Di dalam diri kita ini ada pikiran kita. Ya. Itu harus diprogram. Ya. Agar apa? Diri kita itu tidak terlepas dari kebenaran. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya memprogram pikiran kita itu? Firman Tuhan katakan, milikilah pikiran-pikiran Kristus. Amin. Itu. Pikiran kita harus selalu dipenuhi dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau mau programnya benar. Pikiran kita harus selalu dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan malas kita untuk belajar firman Tuhan.
Ketika pikiran kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan, tentu maka sebenarnya hidup kita itu sedang terprogram untuk lepas daripada kebenaran. Gitu loh. Pikiran kita itu sebagai program. Pikiran kita itu adalah sebagai medan perang. Betul enggak? Ya kan? Pikiran kita ini sebagai medan perang Bapak Ibu. Ada pikiran-pikiran yang masuk, hal-hal yang masuk di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bagaimana caranya. Oh, ini salah. Makanya saya sebutkan itu sebagai medan perang dalam hidup kita. Kita bisa melawan, kita bisa memfilter apa saja yang masuk dari luar. Itu satu, kalau kita dekat mencintai firman Tuhan. Amin. Ya. Seberapa banyak yang dalam ruangan ini yang setia sudah 2 kali ikut ABC? Ikut ABC? Enggak popo, salah, enggak diseneni. Ya. Yang durung melok, yo ayo melok. Bukan begitu Pak Gembala? Supaya otak kita, pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayo, yang belum ikut ya setiap Jumat. ABC penting untuk memperlengkapi kita. Ya, setuju? Nah, oleh hadiah loh engkau. Palingo. Ada hadiah Pak ya? Ada, puji Tuhan, ada hadiah ya. Ada hadiah. Ya, nanti setiap pertemuan 2 topik nanti ada evaluasi ya. Nah, Bapak Ibu aktif. Nah, dapat voucher. Gak tahu vouchernya apa. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, ayo semangat belajar. Kita isi, kita penuhi pikiran kita dengan pikiran firman Tuhan, dengan pikiran Kristus Bapak Ibu. Karena ini penting. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Ini loh. Jadi pikiran kita ini harus ke sana. Kita sudah diberi pengertian dan mari kita terus mengenal yang benar. Di doa pagi kemarin hari Sabtu saya sampaikan, iman itu akan hancur, akan mudah goyang dan akan mudah roboh satu hal, karena tidak mengenal yang benar. Ya, karena tidak mengenal yang benar Bapak Ibu. Maka dari itu kita perlu dan harus setiap waktu, setiap saat belajar dan belajar mengenal yang benar, Allah yang benar, Allah yang mewujud, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu dia Allah yang benar Bapak Ibu. Ya, dasar iman yang kuat itu mengenal yang benar dulu, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan kemudian kalau kita sudah mengenal Allah yang benar, maka yang kedua kita harus belajar suka mencintai firman-Nya. Amin. Ya. Omong kosong kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, aku mengenal Tuhan yang benar, tapi enggak suka firman Tuhan, enggak cinta firman Tuhan. Wah, itu ngapusi. Ya. Setelah mengenal Allah yang benar, mencintai firman-Nya, belajar firman-Nya, lalu mempercayainya dengan sungguh-sungguh, memegang dengan sungguh-sungguh firman-Nya itu. Dan yang terakhir, melakukan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, oleh sebab itu pikiran kita itu harus di sana, tinggal di dalam yang benar ya, di dalam Yesus Kristus. Terakhir,
Yang keempat, apa tadi yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan? Jiwa, tubuh, pikiran, dan sekarang kemauan atau kehendak. Kemauan atau kehendak. Bukankah kita sering Bapak Ibu wis tahu kebenaran ya? Kita mungkin tahu banyak hal tentang kebenaran namun belum tentu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Contoh yang sepele minggu ya ibadah malah keluyuran. Bener enggak? Tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Kemauannya kemana? Seharusnya seperti Rasul Paulus, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kemauan kita satu, yaitu memuliakan Tuhan. Amin. Penyerahan diri total berarti kita harus membuktikan melalui hidup kita apa kehendak Allah. Kita mendemonstrasikan kehendak Allah kepada dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Ini yang saya sampaikan tadi. Kita menunjukkan iman. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bapak Ibu, maukah gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan? Mau? Mari kita bersama-sama. Kemauan kita selaraskan dengan kemauan Tuhan. Jangan salah ya. Jangan paksa Tuhan untuk menuruti kemauan kita. Salah. Itu berarti kita tidak tunduk kepada Tuhan. Tapi biarlah kita bersama-sama pagi hari ini, kemauan kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Mari kita mendemonstrasikan, membuktikan melalui hidup kita. Allah yang hidup, Allah yang benar kepada banyak orang. Saya percaya bahwa tempat ini akan penuh dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Ya, saya percaya itu. Kalau kita bersama-sama belajar menyerahkan diri secara total. Ingat, dasar penyerahan diri kita adalah apa? Kemurahan Tuhan yang sudah terjabar begitu banyak tadi. Kalau dijabarkan, wow, itu jadi seminar Bapak Ibu, itu luar biasa. Keselamatan sudah kita terima. Jiwa kita sekarang jiwa, hidup kita, tubuh jiwa roh kita, pikiran kita, kemauan kita adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu ketika datang beribadah, datang menyembah Tuhan, jiwa, tubuh, pikiran, kemauan itu selaras untuk memuliakan Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Saya berikan kesempatan beberapa menit untuk kita datang kepada Tuhan. Mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan masing-masing. Keselamatan sudah kita terima. Segala kemurahan Tuhan sudah diterapkan dalam hidup kita. Masakan kita tidak bisa menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Dalam 4 aspek tadi, jiwa, tubuh, pikiran, dan kehendak, kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami bukanlah milik kami sendiri sekarang. Hidup kami, seluruh komponen dalam hidup kami adalah milik Tuhan. Kami mau persembahkan sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus. Ampuni segala kebebalan hidup kami selama ini. Ampuni ya Tuhan kalau kami main-main. Kami tidak sungguh-sungguh di dalam kami mempersembahkan hidup kami. Kami merasa sudah mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Tapi sebenarnya yang terbaik itu adalah
diri kami, hidup kami, tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Oh Tuhan Allah Roh Kudus, tolong kami. Biarlah ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan berpikir apa yang dapat kami terima, tapi kami berpikir apa yang dapat kami berikan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, berkat-Mu mengalir, firman-Mu mengalir, merasuk di dalam setiap kami semua yang hadir di dalam ibadah saat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang menggoncang hati kami, mengoyakkan hati kami, sehingga ya Tuhan kami betul-betul menjadi pribadi yang dapat mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, ya Allah Roh Kudus, tolong terus pakai kami. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami, berikan pengertian pemahaman, mampukan kami untuk hidup menjalani hidup kekristenan kami. Bahwa hidup kami adalah tindakan ibadah, tindakan memberi, tindakan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah terus hidup di dalam hidup kami dan menghasilkan buah kebenaran yang dinikmati oleh banyak orang. Dan orang akan melihat, akan mengerti dan menikmati juga kasih yang daripada Tuhan. Pakailah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk pembekalan para hamba Tuhan tanggal 14-17 Mei. Kiranya ya Tuhan, setiap para hamba Tuhan dapat semakin diperlengkapi untuk pelayanan ke depan. Tolonglah ya Tuhan, berikan kerendahan hati, berikan kesungguhan untuk terus mampu melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk PPA yang melayani sekitar 200 lebih anak, agar PPA menjadi lembaga pelayanan yang berdampak bagi setiap anak yang dilayani secara spiritual, kognitif, sosio, emosional, dan fisik. Tuhan, kami berdoa kiranya gereja kami ini dapat ya Tuhan bangkit walaupun tanpa compassion, tetap bisa melayani anak-anak. Oleh sebab itu tolong ya Tuhan, agar Tuhan mengirimkan sponsor, lembaga untuk bisa ikut ambil bagian di dalam pendanaan, di dalam pelayanan PPA ya Tuhan. Kami sungguh mohon kepadamu ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk KB Tunas Aletheia yang membutuhkan 30 murid baru untuk tahun fiskal 24-25 ini. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, segala daya usaha sudah dilaksanakan, diupayakan melalui medsos, melalui promosi, melalui para orang tua murid. Kami berdoa ya Allah Roh Kudus, akan banyak murid-murid yang dididik, dikirim ke tempat ini. Tolonglah ya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, pertolongan-Mu ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya untuk setiap orang tua yang saat ini bergumul dalam menyediakan dana bagi putra-putrinya yang masuk ke jenjang lebih tinggi. Kami berdoa Tuhan, buka pintu, buka jalan, Tuhan berikan rezeki kepada setiap usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang peduli kepada setiap kami yang bersungguh-sungguh percaya, berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati hamba-hamba-Mu yang sedang berulang tahun. Ibu Eli, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Allah. Terus berkati ya untuk menjadi berkat, melayani dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun dia berada tetap menjadi berkat. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Berkati anak kami Vincent, Tuhan tolong. Kiranya dia terus bertumbuh, sehat, kuat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah tetap tumbuh sehat, organ-organ fisik bagian dalam maupun luar, semuanya diberkati Tuhan, terutama imannya untuk percaya setia kepada Tuhan Yesus. Mulai sejak kecil, melalui kedua orang tuanya, dididik kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.